Perebutan suara dalam Pilpres 2024 semakin seru. Jawa Timur dengan provinsi dengan total pemilih tetap kedua terbesar di Indonesia menjadi primadona dan akan jadi lumbung suara yang difavoritkan bagi ketiga capres. Para capres dan cawapres telah siapkan strategi dengan menggait jagoan masing-masing untuk membantu pemenangan Jawa Timur. Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar mendapat dukungan dari sejumlah pondok pesantren. Caimin sendiri berasal dari Jombang yang memiliki basis suara yang cukup solid. Sementara Prabowo dan Gibran mendapatkan dukungan dari Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan menyusul setelahnya Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak. Sementara Ganjar Pranowo menggait Mahfud MD yang notabene tak bisa diremehkan karena memiliki darah Madura yang kental dengan NU. Selain itu paslon nomor urut 3 ini juga mendapatkan dukungan dari Putri Gusdur Yeni Wahid. Baik, seperti apa strategi para capres dalam bertarung merebut suara di Jawa Timur? Kami akan membahasnya lebih dalam bersama pengamat politik dari Universitas Brawijaya Wawan Sobari. Dan kami juga mengundang perwakilan ketiga paslon. Ada juru bicara Timnas Anies Muhaimin Abdul Rohim dan juga juru bicara TKN Prabowo Gibran Juri Ardiantoro dan juru bicara TPN Ganjar Mahfud Boyke Nofrizon. Assalamualaikum semuanya, abang-abang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, terima kasih sudah bergabung di Sindo Sore dengan Herjuno di studio. Kita bicara Jawa Timur, ini kandang yang luar biasa ya. Bagaimana dua terbesar setelah Jawa Barat. Ada, kalau tadi saya intip ada 31 sekian juta pemilih dari Jawa Timur. Saya mungkin ke pengamat politik dulu deh. Ada Bang Wawan. Bang Wawan? Ya, selamat sore Mas Herjuno. Iya, selamat sore Bapak-Bapak. Ya, Bang Wawan, ini menarik bagaimana Jawa Timur begitu luar biasa ya setelah Jawa Barat tentunya dengan lumbung suara yang besar. Kalau kita lihat masing-masing paslon punya kekuatan masing-masing ya Bang Wawan. Menurut Anda sejauh ini bagaimana Anda melihat peta kekuatan 1, 2, 3 di Jawa Timur ini? Ya, melihat peta kekuatan saya pikir sederhana. Kita bisa merujuk kepada beberapa hasil survei yang sudah dirilis oleh lembaga survei, terutama lembaga-lembaga survei nasional yang mungkin bisa saja berbeda datanya dengan dari tim pemenangan masing-masing pasangan calon, begitu ya. Tetapi kalau kita melihat survei terakhir ya yang dirilis oleh lembaga survei Indonesia misalkan ya, kita melihat bagaimana peta itu sebenarnya tidak berubah terlalu banyak begitu dari sejak survei Oktober lalu itu, bahwa memang pasangan 01 itu relatif pasangan 02 itu relatif unggul dibanding pasangan 01 dan 03 begitu. Jadi saya pikir peta ini tidak banyak berubah begitu. Oke, baik. Sebelum saya bertanya variabelnya seperti apa sehingga tadi 02 saat ini diunggulkan, saya mungkin ke TKN terlebih dahulu. Ada Bang Juri. Bang Juri. Iya. Oke, ini menarik bagaimana 02 juga kuat di sini. Kita tahu bahwa Ibu Khofifah ya dan juga Bang Emil di sini juga menjadi juru kampanye nasional. Bagaimana TKN melihat potensi di Jawa Timur? Iya, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Seperti yang tadi juga disampaikan oleh Mas Wawan ya, bahwa salah satu pandangan atau dasar penting kita untuk memahami perilaku politik pemilih dan tentu saja adalah siapa yang dipilih oleh masyarakat terutama di Jawa Timur ya, lembaga survei. Meskipun mungkin teman-teman atau siapa saja punya ukuran-ukuran lain untuk melihat dukungan dari pasangan calon masing-masing. Tapi lembaga survei telah merilis dan kita ketahui bahwa persebaran dukungan untuk pemilih Jawa Timur tidak serta-merta misalnya linier dengan
perolehan suara partai politik yang mendukung setiap pasangan calon. Misalnya nyata bahwa pasangan calon nomor 2 itu mendominasi atau unggul dalam survei di Jawa Timur, meskipun misalnya dari partai pendukungnya tidak dominan, misalnya pada perolehan pemilu sebelumnya 2019. Saya nggak tahu nanti apakah linear dengan perolehan suara partai politik di Jawa Timur pada pemilu yang akan datang atau tidak, tetapi faktanya saat ini suara yang dimiliki oleh partai politik pada pemilu yang lalu tidak serta-merta linear dengan dukungan kepada setiap pasangan calon dari setiap partai politik di Jawa Timur. Jadi ya tentu saja kita harus memahami bahwa perilaku pemilih dari masyarakat kita ini kelihatannya unik. Mereka bisa saja memilih partai A tetapi tidak memilih pasangan calon presiden yang didukung oleh partai A yang bersangkutan. Sebaliknya juga mungkin begitu. Jadi sebagai tim kampanye pasangan calon nomor 2, kami syukuri bahwa di Jawa Timur berdasarkan survei yang ada dan dari fakta-fakta di lapangan yang kami temui, arus dukungan kepada pasangan calon nomor 2 itu sangat signifikan dan kami optimis di Jawa Timur. Baik, saya ke TPN, ada Bang Boyke. Bang Boyke, kita bicara mengenai Jawa Timur, Pak Mahfud, Madura, dan kental sekali dengan NU. Ada juga Bu Yeni Wahid yang menjadi juru kampanye nasional. Ini yang kekuatan yang tentunya tidak bisa diremehkan. TPN sendiri melihat dinamika yang berlangsung di Jawa Timur seperti apa, Bang Boyke? Saya pikir ya sama seperti yang dulu bacaan kita semua ya. Baik. Bahwa mungkin dari setahun 2 tahun yang lalu bahwa indikasi mengenai pergeseran politik pilpres itu akan bermuara kepada putaran di pemilu Jawa Timur. Karena kenapa? Karena kita sama-sama tahu kalau Jawa Timur itu kenapa diperebutkan? Karena sifat dari komunitas masyarakatnya itu sangat berbeda dengan yang lainnya ya. Itu jelas sangat berbeda. Kenapa saya bilang sangat berbeda? Nah, kalau di daerah lain ya, organisasi yang besar seperti NU itu tidak terlalu mobilisasi atau tidak terlalu menguasai secara sektoral. Tapi kalau kita bicara soal Jawa Timur, Jawa Tengah ya, terutama Jawa Timur, organisasi yang dianggap sangat besar di Republik ini yaitu NU ya, yang notabene adalah pemilih sekitar 80% atau 85% dari seluruh populasi dan pemilih di Indonesia, ini berkecimpung di Jawa Timur. Nah, karakteristik tentang pemilih ini sangat berbeda dengan daerah lainnya. Kenapa? Karena ini adalah basis kultural. Basis kultural itu adalah basis yang ini terbiasa tradisi bahwa dia mengatakan bahwa yang atas mengatakan A itu akan linear, yang bawah akan mengatakan A juga. Tapi berkembangnya zaman itu tidak menjadi sesuatu yang sangat dipatutkan hari ini. Kadangkala ada perbedaan. Kalau yang atas bicara A, yang bawah mungkin akan berbeda sesuai dengan hati nuraninya. Tetapi pergeseran itu tidak terlalu signifikan. Kenapa tidak terlalu signifikan? Yang itu nyatanya ketika berbondong-bondong para pasangan capres-cawapres itu benar-benar mengepung Jawa Timur. Artinya apa? Bacaan tetap sama bahwa pemilih Jawa Timur ada pemilih yang kalau seandainya dia sudah sudah suka, lalu dikatakan juga bahwa di sana adalah komunitas NU-nya sangat besar. Ini benar-benar menjadi dianakmaskan. Bukan kita mengatakan bahwa daerah lain atau provinsi lain tidak dianakmaskan, tidak. Tapi kenyataan dan realitanya Jawa Timur itu adalah pemilih yang nadir sangat luar biasa. Nah, pada titik ini, pada sisi ini, kalau kita bicara pemilih itu kan ada pemilih yang pragmatisme, lalu pemilih pemula yang dianggap itu floating mass, lalu pemilih yang kultural ya, dan juga pemilih yang ideologis. Nah, kalau Jawa Timur ini kita anggap sebagai kultural tentunya sangat ideologis. Kenapa sangat ideologis? Iya, karena dia benar-benar pengaruh soal ketokohan seorang, terutama tokoh-tokoh Nahdien itu sangat berpengaruh terhadap bawahannya atau masyarakat di sana. Nah, maka kenapa ketika Mbak Yeni Wahid alhamdulillah mendukung pasangan Ganjar
dan Mahfud itu notabene berbondong-bondong, para pemilih ya, yang notabene adalah Pak Nahdien, yang terutama para pecinta Gus Durian, Gus Durian. almarhum, berbondong-bondong gitu loh, menentukan sikap, menjatuhkan pilihan hati untuk mendukung pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Kenapa? Karena selain Mbak Yeni Wahid sebagai putri dari almarhum Gus Dur, yaitu beliau adalah salah satu cucu dari pemilih NU. Nah, di sini ada tokoh seorang profesor hukum Pak yang Mahfud. juga sama-sama tahu bahwa Profesor Mahfud dibesarkan di keluarga besar Nahdien, Baik, dibesarkan di keluarga besar NU yang budayanya budaya. Bang Boyke. Ya, kita dapat poinnya Bang Boyke. Suaranya Bang Boyke, suara Bang Boyke nampaknya ada sedikit trouble audionya. Oke, Bang Boyke. Baik, nanti kita benahi dulu Bang Boyke. Kita dapat poinnya. Saya ke Bang Juri terlebih dahulu. Bang Rohid, maksud saya Abdul Rohid. Bang Rohid, dari Anies sendiri, Amin, ini menarik. Kita tidak bisa menyampingkan bagaimana 2019 PKB runner up ya di Jawa Timur. Ini kekuatan yang menurut saya juga besar, dan bagaimana Caimin juga besar di pesantren, banyak juga mendapat dukungan dari pesantren. Bagaimana Anda melihat bahwa yang lain boleh mengklaim bahwa mereka mendapat dukungan, tapi Anies dan Caimin juga punya porsi yang tidak kalah nih. Gimana Bang? Silakan. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Tentu bagi pasangan Timnas Amin, Jawa Timur juga menjadi satu kekuatan yang tentu kita harapkan akan mendulang banyak suara. Bahwa ada hasil survei yang menyebutkan misalnya pasangan Amin, Anies Muhaimin masih di posisi ketiga di Jawa Timur. Sebenarnya hasil survei ini nggak mengagetkan. Artinya nggak mengagetkan begini. Sejak awal dari berbagai survei pun Amin kerap ditempatkan pada posisi punci. Jadi kita tidak perlu kaget dengan hasil survei itu. Tapi ada belakangan ini tren survei di mana tingkat elektabilitas Amin ini terus meningkat. Survei terbaru dari AIPO itu sudah menempatkan posisi Amin di posisi 2 besar dengan tingkat elektabilitas 34,5. Prabowo Gibran 42,3 dan Ganjar Mahfud 21,5. Artinya ini sudah semakin merangsek ke atas. Ini tren yang tentu kita syukuri, dan akan ini bentuk kerja keras dari relawan, karena memang kekuatan dari pasangan Amin ini adalah kekuatan relawan. Karena kalau dibandingkan dengan misalnya pasangan 02 yang di situ di backup oleh keluarga penguasa begitu, ini tentu secara modal APK dan lain-lain, Amin ini tidak sekuat mereka, tapi ternyata ini justru menumbuhkan militansi dari relawan Amin yang tumbuh begitu besar dari berbagai kalangan, tidak hanya NU ternyata. Jadi di Jawa Timur itu kekuatan besar juga yang juga mendukung pasangan Amin adalah kekuatan dari kelompok warga Muhammadiyah. Kemarin Pak Anies itu datang ke wilayah Paciran, Lamongan. Ternyata di situ bagaimana dukungan dari keluarga besar warga Muhammadiyah itu luar biasa banyak. Ya, belakangan ini konsolidasi yang dilakukan oleh Timnas Amin terutama PKB di Jawa Timur juga semakin getol. Artinya saya melihat begini, bahwa hasil survei yang misalnya kemarin dikeluarkan oleh LSI khususnya di Jawa Timur menempatkan Amin pada posisi ketiga, kita tidak risau dengan itu karena kita sejak awal dari berbagai survei kerap ditempatkan di posisi ketiga. Tapi itu ada, kita hargai hasil survei itu sebagai salah satu bukan satu-satunya, salah satu indikator perkembangan politik saat ini. Tapi mungkin Bung bisa lihat dari berbagai lini masa media sosial misalnya. Ternyata kemarin pasca debat itu bagaimana pasangan Amin atau terutama Anies itu mendominasi baik di debat dan pasca debat. Pasca debat itu pembicaraan di media sosial begitu luar biasa. Menurut saya apa yang terpotret di media sosial yang bagaimana dukungan terhadap Amin atau terhadap Anies Muhaimin ini juga luar biasa. Ini satu indikator lain di luar indikator survei. Jadi menurut saya ada banyak variabel indikator kekuatan, termasuk adalah yang tentu membahagiakan bagi Amin adalah dukungan dari ulama-ulama karismatik. Baik, Bang Abdul.
Ya. sepuh di Jawa Timur. Oke. Ulama Ploso, Langitan, Baik. Lirboyo, dan lain-lain. Oke, Ini baik. satu ini semangat Jadi tersendiri bagi variabelnya kami. banyak ya. Lagi-lagi survei sangat dinamis. Saya ke Bang Wawan. Bang Wawan, kita lihat bagaimana sebenarnya masing-masing paslon. Ketika kita bicara mengenai tokoh elektoral, ya, mesin parpol dan kiai. Nah, ini tiga poin yang masing-masing nampaknya punya bekal di sini. Ada tokoh elektoral, masing-masing paslon punya jurkam yang memang kuat di Jawa Timur. Mesin partai juga PDIP waktu itu meraih suara tertinggi, PKB runner up, Gerindra juara 3 seperti itu, dan Kiai. Nah, bagaimana Anda melihat dari tiga variabel ini? Apakah memang kalau kita lihat sekarang masing-masing masih sangat dinamis dan punya chance untuk berubah ke depannya walaupun ini tinggal 1 bulan lagi? Ya, saya pikir sebenarnya strategi dari partai-partai untuk menggandeng elit-elit lokal di Jawa Timur itu adalah salah satu strategi yang memang bagian dari perebutan suara di Jawa Timur. Baik. Jadi ketika misalkan tadi Bu Khofifah, Pak Emil itu kemudian menjadi ditetapkan sebagai bagian dari tim kampanye nasional, itu salah satu strategi gitu kan. Tetapi di sisi lain juga elit di Jawa Timur itu tidak semua elit itu punya dukungan massa. Tidak semua elit. Ya. Oke. Saya melakukan riset di beberapa daerah di Jawa Timur, terutama di wilayah area kultural Mataraman itu. Di situ secara politik itu memang menjadi kandangnya Banteng, gitu ya, kandangnya PDIP. Ini Mataraman ini yang nasionalis ya Bang ya, kalau kita bisa sebutkan Ya, seperti itu. yang nasionalis, Oke. betul. Oke. Tetapi di situ ada kekuatan lain, yaitu adalah tadi yang dikatakan oleh Bang Juno, juga dari Pak Rohim dan sebagainya, dari teman-teman semua tadi adalah terkait dengan kehadiran Nahdlatul Ulama. Tetapi penting untuk kita catat bahwa di Jawa Timur itu, mohon maaf, Nahdlatul Ulama itu sangat cair. Jadi tidak kemudian warga Jawa Timur yang mengaku NU 80,1% hasil survei terakhir itu selalu identik kemudian ke salah satu pasangan calon. Tidak, gitu kan. Kenapa? Karena NU itu punya badan otonom yang masing-masing punya pilihan politik tidak selalu sama dengan keseluruhan NU. Ini uniknya NU, karena NU itu adalah ormas yang sangat demokratis. Kenapa? Karena PBNU mengatakan bebas pilihan secara tidak partisan secara organisasional, tetapi kemudian individu boleh kemudian memilih berpihak kepada salah satu pasangan, begitu ya. Nah, salah satu yang bisa menjadi mesin sosial, ya, kemudian bisa berubah menjadi mesin politik di Jawa Timur itu sebenarnya adalah ormas-ormas otonom di bawah NU, misalkan seperti Muslimat, begitu ya, kemudian Fatayat, ya, kemudian yang Ikatan Pelajar NU dan sebagainya, itu bisa berubah menjadi mesin politik. Nah, tinggal kemudian siapa patron dari masing-masing ormas otonom tadi, gitu ya. Nah, di beberapa wilayah Mataraman yang saya teliti itu dalam tanda petik adalah memang saya menemukan bahwa kekuatan Banom NU seperti Muslimat, Fatayat itu bisa menjadi mesin politik yang cukup efektif, begitu ya. Jadi bagi saya elit yang punya pengikut, itu saya katakan tadi, yang punya pengikut. Terus satu hal lagi, di Jawa Timur itu pendekatan elit, pembelahan politik karena elit itu sudah pernah saya studi di tahun berdasarkan hasil pilkada tahun 2020, bahwa pembelahan politik di Jawa Timur itu tidak semata-mata karena tadi yang basis kultural tadi, tetapi justru karena siapa kepala daerahnya dan dia berasal dari partai mana. Itu akan menentukan. Saya sudah melakukan riset pilkada siapa 2005, kepala daerahnya. Dan kalau untuk saat ini Bang Wawan, ketika kita bicara Khofifah dan juga Bang Emil, berarti ini mereka terkuat untuk poin seperti itu. Itu saya pikir salah satu yang bisa menjadi boleh dikatakan pemimpin yang setidaknya bisa memobilisasi massa, ya. Terutama kalau Pak Emil kan tidak terlalu kuat, ya, tidak punya basis massa kultural seperti Bu Khofifah, ya. Saya pikir itu cukup strategis begitu. Nah,
Tetapi kalau yang lain tadi misalkan Pak Mahfud misalkan, Pak Mahfud dan Madura, Bang Wawan. Bagaimana Mahfud dan Madura? Ya, Madura selama ini kalau kita lihat partai mana yang menang di Madura, gitu kan? Memang partai bercorak Islam. Kalau tidak P3, di situ ada PKB, Baik. gitu ya. Nah, sementara figur Pak Mahfud ini memang tidak punya figur partai, begitu kan ya? Oke. Dibanding apa? Yang lain yang punya ke PKB begitu ya, ke P3 begitu. Jadi memang saya bahkan melihat misalkan di peta elektoral terakhir itu bahkan Madura itu adalah menjadi battle-nya untuk Prabowo 02 sama 01 justru begitu. Di Madura ya. Untuk Gus Durian sendiri, Bu Yeni bagaimana? Karena kan kita tahu Yeni dianggap terah Gus Dur. Ya. Bang Wawan. Ya. Saya mungkin ini analisis saya bisa berbeda dengan yang lain, tetapi bagi saya istilah Gus Durian itu relatif cair lagi. Bukan, relatif kuat itu di kalangan NU muda, gitu ya. Jadi tidak. Nah, kita coba lihat misalkan, apakah mohon maaf ya, ketika ditanya misalkan, apakah warga NU di Jawa Timur semua kenal dengan Bu Yeni? Saya tidak yakin, karena beliau lebih banyak dibesarkan di Jakarta, kemudian juga pendidikannya menengah ke atas, begitu ya. Sementara NU Baik, itu Bang Wawan. saya dapat poinnya. Saya ke Bang Juri deh. Ini kita bicara mengenai kita tahu bahwa banyak banget ya variabelnya, ada tokoh elektoral, mesin partai, dan juga bagaimana Kiai. TKN sendiri melihat dinamika yang berlangsung. Bagaimana Anda, mungkin ini sekaligus closing statement ya, bagaimana TKN melihat dinamika berikutnya dan agar nanti ke depan juga kalaupun sesuai survei ini tetap teratas. Bang Juri, silakan. Iya, terima kasih. Jadi saya memahami betul bagaimana perilaku politik pemilih, khususnya di kalangan Nahdlatul Ulama, karena kebetulan saya juga aktivis Nahdlatul Ulama ya. Baik. Meskipun sekarang harus cuti karena kampanye. Nah, tentu bagi pasangan Prabowo Gibran, dukungan untuk pemilih dari Jawa Timur itu sangat penting dan sangat signifikan. Kita tahu kurang lebih 15% suara pemilih dari Jawa Timur akan menyumbang dari 204 juta pemilih di seluruh Indonesia. Jadi kekuatan calon presiden di Jawa Timur menjadi sangat krusial. Nah, bagi pasangan calon nomor urut 2, di mana penilaian lembaga survei yang sudah menunjukkan dukungan mayoritas ke 02, tentu ini menjadi patut disyukuri, dan tentu masih banyak yang harus dikerjakan untuk menambah ketebalan dukungan Jawa Timur kepada pasangan calon nomor urut 2. Yang kedua, sebetulnya tidak bisa hanya dilihat dari survei, tapi dari pergerakan-pergerakan masyarakat di Jawa Timur, tokoh-tokoh di sana, baik dari kalangan NU maupun dari kalangan-kalangan non-NU, itu juga kelihatan betul dapat dukungan ke pasangan calon nomor 2 itu begitu kuat. Saya baru pulang dari Banyuwangi dan Jember kemarin dengan Mas Gibran, itu tokoh-tokoh terutama di kalangan para kiai, pondok pesantren, dan kalangan yang lain itu sangat kelihatan sekali bahwa mereka punya harapan yang besar kepada Pak Prabowo dan Gibran untuk memimpin Indonesia. Sehingga dukungan kepada partai politik tidak, sekali lagi kelihatannya tidak sebanding, tidak tidak lurus ya, sebanding lurus dengan dukungan kepada calon presiden dan wakil presiden. Iya, baik. Saya ke Bang Boyke. Bang Boyke, tentunya Ganjar Mahfud juga punya amunisi yang luar biasa di Jawa Timur dan tidak bisa diremehkan kekuatannya. Closing statement, Bang Boyke, silakan, apa yang ingin disampaikan saya pikir gini ya, semua manusia Indonesia, terutama tokoh-tokoh politik maupun tokoh-tokoh lembaga survei, itu tahu persis. Kalau kita bicara soal Mahfud MD, siapa tidak kenal Mahfud MD? Kalau diragukan ketokohannya oleh masyarakat Jawa Timur, terutama Madura, saya pertanyakan, orang yang meragukan itu saya pertanyakan. Siapa dia? Itu satu. Saya pertanyakan, siapa dia? Itu satu. Kedua, kalau orang tidak mengenal seorang Yeni Wahid karena terlalu banyak di Jakarta, saya pertanyakan gitu. Sejauh mana yang dikenal Yeni Wahid itu, orang melihat beliau adalah anak putri dari Gus Dur. Siapa tidak kenal Gus Dur? Kalau pemilih yang namanya kultural itu dikatakan mengenal Gus Dur adalah pemilih-pemilih baru, pemilih pemula, saya jadi bingung. Gitu, analisanya dari mana?
Loh, orang juga tahu Gus Dur itu adalah tokoh NU yang adalah anak dari cucu dari pendiri Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ya persoalan misalnya sama seperti Holil Bangkalan. Saya tidak kenal, karena pada zamannya saya tidak pernah mengenal sosok seorang Holil Bangkalan, Kiai Haji Holil Bangkalan. Tapi namanya Santero Jagat yang ada di Jawa Timur itu dikenal, baik dari santri yang baru melek, santri yang remaja, sampai santri yang sudah dewasa maupun orang tua. Sama seperti Gus Dur. Siapa tidak pernah Gus Dur gitu. Kalau kita lebih meragukan oleh Gus Dur, ya saya pertanyakan yang meragukan itu mungkin baca sejarah ya. Lebih banyak baca sejarah, menganalisa jangan benar-benar secara matang dan secara tajam. Nah, orang melihat sosok Yeni ini bukan Yeninya, tapi ayahandanya, lalu keluarga besarnya, gitu loh. Bagaimanapun pengaruhnya sangat luar biasa. Ya mungkin itu ya yang saya garis bawahi bahwa kehadiran Yeni Wahid, kehadiran Mahfud MD itu memang ada perbedaan. Bahwa ketika Mas Ganjar belum mengambil pasangan cawapres, lalu ketika Mas Ganjar merekrut Pak Mahfud, itu perbedaan sangat luar biasa. Lalu ketika alhamdulillah Pak Ganjar dan Pak Mahfud masih merekrut Mbak Yeni sebagai salah satu tim kampanye, itu pun luar biasa pengerjaan. Baik, Bang Boyke. Saya semua juga sama-sama punya peluang. Tentunya kita akui ketokohan masing-masing. Ya kita juga tahu ketokohan masing-masing berpengaruh juga terhadap konstituen di daerah masing-masing. Baik. Dan satu lagi, silakan Bang Boyke. Kiai yang namanya kiai atau ustadz kampung itu sangat luar biasa berpengaruh. Kenapa? Karena dianggap bahwa mereka yang mengimamkan sholat pada saat subuh, pada saat asar, maghrib maupun isya, dan itu juga jauh luar biasa pengaruhnya untuk disampaikan kepada makmum-makmumnya. Nah, ini adalah kebiasaan yang dialami dan dijalankan oleh Nahdien. Terima kasih Bang Boyke. Iya, saya beri kesempatan selanjutnya ke Bang Abdul Rohim. Silakan Bang. Baik, sebelumnya saya mau mengkoreksi, jadi peraih suara terbanyak pada Pileg 2019 lalu di Jatim adalah PKB. Cuma kalau kursi memang PDIP kursi, tapi kalau suara itu PKB. Nah, tentunya dengan kemarin deklarasi dari misalnya Lirboyo, pesantren rujukan di Jawa Timur, kemudian tokoh-tokoh pesantren Langitan, Situ Bondo, Kiai Khalil As'ad, dan terutama termasuk di Surabaya itu yang orang melihatnya hanya PDIP, ternyata di pinggir-pinggiran wilayah Kenjeran, wilayah di mana di situ banyak warga yang secara ininya dari Madura, termasuk di Madura ini juga ternyata raihan suara Amin dari survei LSI juga lumayan besar, artinya bahkan mendominasi. Nah, tentu dengan sisa waktu yang ada ini ditambah dengan gerakan dari PKB sebagai partai terbesar di Jawa Timur, kami Timnas Amin sangat optimistis bahwa Amin akan meraih suara signifikan di Jawa Timur. Memang pendukung Amin ini termasuk dari misalnya PKS yang juga mendukung Amin ini banyak yang di sini memang tidak terpotret oleh survei, bahkan memilih tidak menjawab survei, dan kecenderungannya di desa-desa itu bahkan HP aja nggak punya. Jadi saya melihat pendukung Amin ini memang silent majority. Jadi kadang di survei nggak tampak Miku. Tapi saya yakin dengan yang ada, dengan sisa waktu yang ada, saya yakin Jawa Timur akan mendulang suara yang cukup signifikan untuk pasangan Amin. Kita senang sekali diskusi sore ini ya. Tentunya tadi bagaimana masing-masing paslon punya kekuatan masing-masing. Dan lagi-lagi survei sangat dinamis ya. Kita ya di atas kertas nanti kita lihat di 14 Februari. Dan terima kasih juga untuk analisanya Bang Wawan, bagaimana sebenarnya ini banyak sekali. Kalau kita bicara tapal kuda santri, Mataraman tadi ya nasionalis, ada Are juga perkotaan. Memang Jawa Timur dengan potensi 31,4 juta ini luar biasa untuk medan tempur nanti. Terima kasih abang-abang dari juru bicara masing-masing paslon dan juga Bang Wawan. Terima kasih, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum. Ya, terima kasih.